Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberi syafaat olehnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rior Harjo, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 6. Saya di sini akan mencoba menjelaskan yaitu tentang mata kuliah Living Quran yang berjudul Teks dan Praktek dalam Fungsi Kitab Suci. Mungkin terbilang asing kata Living Quran ini di kalangan kita, tetapi sudah banyak beberapa ulama, beberapa orang untuk menjelaskan arti atau makna dari Living Quran tersebut. Nah, di sini langsung saja saya akan sedikit menjelaskan bagaimana atau apa makna dari kata Living Quran ini. Kata Living Quran tersebut berasal dari dua kata, yaitu living dan Quran. Nah, di sini yang pertama living berasal dari bahasa Inggris, ya, yaitu terdapat tiga makna kalau berhubungan dengan Al-Quran. Yaitu yang pertama bisa disebut dengan frase living the Quran, ya, dengan livingnya sebagai jiron atau the live Quran, dengan live di sini berupa bentuk kata kerja lampau atau bisa disebut sebagai past participle. Kemudian yang ketiga itu the living Quran, ya, atau sebagai kata sifat. Nah, saya akan sedikit menjelaskan satu persatu, ya. Tadi dari ketiga arti tersebut, yang pertama itu living sebagai jiron, yaitu dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek untuk menghidupkan Al-Quran. Nah, di sini subjeknya yaitu manusia, ya, yang aktif menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan maupun tindakan. Nah, Al-Quran tersebut ditempatkan sebagai objek, yaitu tindakan, sehingga Al-Quran yaitu menjadi teks yang hidup, atau lebih tepatnya dihidupkan oleh tindakan atau perilaku subjek, yaitu manusia. Nah, kemudian yang frase yang kedua yaitu menggunakan past participle, ya, sebagai kata sifat pasif, memiliki makna yang sebenarnya sama, ya, dengan makna yang pertama tadi, yang living tersebut sebagai jiron atau dimaknai berupa tindakan aktif subjek terhadap Al-Quran. Tapi makna pada past participle di sini tekanannya bukan kepada manusia atau kepada subjek, tetapi kepada Al-Quran sebagai objek kata benda yang menerima tindakan untuk membuat Al-Quran ini menjadi hidup atau dihidupkan. Nah, kemudian kata atau sifat hidup di sini pada Al-Quran diadakan atau dihadirkan oleh subjek lain di luar Al-Quran. Nah, meskipun subjeknya tidak dinyatakan. Kemudian frase yang ketiga tadi, Al-Quran menandai bahwa Al-Quran tersebut sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat aktif. Nah, ini menjelaskan bahwa Al-Quran disebut hidup tidak hanya dalam
kerangka sebagai objek pasif dari pemaknaan atau tindakan manusia, ya, tetapi juga sebagai objek aktif atau sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktek. Nah, kemudian untuk aplikasi atau pengamalan dari ketiga bentuk atau ketiga frase dari arti Living Quran tersebut adalah yang bentuk pertama tadi, bahwa di Living Quran ini berbentuk atau berfrase jirun, yaitu berkonotasi dengan teologis, ya, dimana subjeknya yaitu muslim, seorang muslim atau umat muslim, ya, yang berusaha untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu konsekuensinya adalah dimulai dari menggali makna dalam Al-Quran, ya, yang lebih dikenal sebagai tafsir. Nah, kemudian di sini penafsirannya didasari oleh amal atau praktek tertentu, ya, artinya melalui penafsiran ini melahirkan amal, ya, melahirkan amal dan praktek tertentu sehingga Al-Quran ini menjadi hidup. Kemudian dalam kerangka teologis ini praktek akan dinilai benar atau salah sesuai dengan penafsiran yang dianggap ideal. Kemudian luas sempitnya ruang praktek di sini ditentukan oleh ruang yang disediakan oleh hasil penafsiran seseorang, ya. Kemudian bentuk yang kedua aplikasinya yaitu Living Quran sebagai kata sifat. Nah, di sini lebih menekankan aspek sosio-antropologis dari Al-Quran yang hidup. Nah, aspek ini yang dimaksudkan yaitu menjadi penafsiran bukan sebagai satu-satunya penanda hidupnya Al-Quran. Nah, dalam konteks ini penafsiran ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan tindakan manusia, ya, baik secara individu maupun kelompok. Nah, kemudian tindakan inilah yang membuat Al-Quran menjadi hidup di dalam masyarakat. Kemudian mengenai teks yang hidup tersebut, banyak orang yang menganggap atau menamainya sebagai kitab suci. Nah, bagaimana kitab tersebut atau teks tersebut disebut sebagai kitab suci? Nah, di sini menurut William Graham, ya, bahwa sifat dasar sebuah kitab suci ini yaitu bersifat relasional, yang mana makna dari relasional di sini sebuah teks sebagai atau disebut sebagai kitab suci, ya, ini tidak dengan sendirinya, ya, karena ada hubungan, ya, dengan manusia atau sentuhan dari manusia terhadap teks tersebut, baik lisan maupun tulisan yang dianggap suci, itu yaitu dengan beberapa cara, ya, baik menerima, membaca, memaknai, atau memperlakukan, atau menggunakan makna, atau bisa disebut dengan amal, ya, dari teks tersebut. Tetapi banyak orang yang berasumsi bahwa tidak menjadi syarat sebuah relasional atau sifat relasional tersebut untuk menjadikan sebuah teks sebagai kitab suci, karena diperlukan hubungan atau sentuhan dari seseorang tersebut secara sosial, ya, dengan Al-Quran, ya, sehingga melahirkan tindakan atau praktek atau disebut dengan amal bersama, ya, yaitu disebut dengan masyarakat yang meyakininya, ya. Nah, kemudian masyarakat ini baik meyakininya itu dengan mencintainya atau merayakannya serta hidup dengan untuk dan di dalam kitab suci tersebut. Kemudian dihususkan untuk kitab Al-Quran. Nah, di sini bagaimana sih untuk penamaan atau penganggapan bahwa Al-Quran ini sebagai kitab suci? Nah, di sini secara sosio-antropologis, ya, di sini Al-Quran bersifat relasional, menandai transisi kesucian teks yang pasif kepada aktif, ya.
Yang pertama itu disebut pasif karena kitab suci ini atau Al-Quran ini awalnya adalah teks yang terbuka untuk disikapi, ya, sehingga kitab ini disikapi sebagai yang suci oleh orang-orang yang meyakininya. Nah, kemudian setelah menjadi suci, ya, teks ini kemudian menjadi mandiri dan dapat secara aktif, ya, menawarkan makna baru dalam konteks yang suci tersebut. Ya, misalnya Al-Quran di sini diyakini oleh seluruh masyarakat Muslim bahwa Al-Quran disebut dengan wahyu dari Allah, ya, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beragam konteks. Kemudian setelah disampaikan, ya, dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian Al-Quran tersebut berinteraksi, ya, dengan masyarakat, ya, termasuk dengan Rasulullah SAW. Nah, berinteraksi dengan para sahabat atau orang lain, ya, tujuannya yaitu menyampaikan ayat-ayat, ya, kepada orang lain atau kepada masyarakat. Nah, di sini ayat tersebut, ya, diingatkan atau dihafalkan oleh para sahabat dan kebanyakan masyarakat ketika itu. Nah, jadi ketika Al-Quran tersebut dihafalkan atau diingat oleh para sahabat serta masyarakat lain, di sini Al-Quran sebagai wahyu, ya, sebagai wahyu Allah, berisi pesan terhadap pertanyaan, terhadap berita atau keadaan tertentu yang sedang mereka hadapi, ya, yang sedang masyarakat ketika itu dihadapi, ya. Kemudian redaksi dari pesan Al-Quran ini, ya, dijaga, ya, ayat-ayatnya dijaga tidak semata-mata untuk mengingat pesannya, dan bahkan seringkali pesannya itu tidak lagi diingat secara mendetail, tetapi sebagai bagian dari keyakinan teologis untuk menjaga wahyu Tuhan atau wahyu Allah, ya. Kemudian wahyu ini bertransformasi secara historis atau secara kurun waktu menjadi kitab suci yang dibaca, kemudian dibunyikan, kemudian dihafalkan, dan kemudian diaplikasikan atau menjadi amal dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi informatif serta performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, fungsi Al-Quran ini sebagai kitab suci menurut tesis Sam Digil, ya, tentang fungsi dasar kitab suci, bahkan pada masyarakat yang belum mengenal tulisan. Nah, fungsi tersebut menurut tesisnya yaitu dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama horizontal, yang kedua vertikal. Nah, yang pertama itu dimensi horizontal, ya, berupa realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks maupun praktek atau bisa disebut dengan amal. Nah, kemudian teks kitab suci ini yang dimaksud mencakup teks tulisan maupun lisan. Nah, kemudian teks-teks dari Al-Quran ini dapat diterima sebagai kitab suci secara turun-temurun dari setiap generasi ke generasi, ya, dengan merujuk kepada sosok yang diterima sebagai pembawa ajaran agama. Kalau Al-Quran di sini, nah berarti kita merujuk kepada seorang rasul, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian fungsi dari kitab suci ini secara dimensi horizontal juga bisa berupa perilaku masyarakat, ya, terhadap teks yang masyarakat yakini sebagai kitab suci, ya. Perilaku tersebut bisa berupa ritual personal atau komunitas, juga yang praktek kontemporer yang menggunakan kitab suci. Nah, praktek-praktek ritual tersebut seringkali ditujukan untuk tujuan-tujuan pragmatis dengan menggunakan
media kitab suci tersebut. Nah, kemudian disebut pragmatis ini karena bertujuan jangka khusus untuk memenuhi kebutuhan subjek pelaku, ya. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi vertikal, ya, yang berupa interpretasi terhadap data atau terhadap apa yang disebut data dari kitab suci yang tadi saya telah sampaikan. Nah, pada dimensi interpretasi di sini pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif maupun performatif. Nah, kategori inilah yang sering dibahasakan dengan fungsi informatif dan fungsi performatif kitab suci. Ya, kemudian pada fungsi informatif, nah, data dibaca sebagai sumber informasi berupa pernyataan-pernyataan atau pemahaman, ya, baik data tersebut berupa teks maupun data praktek, ya, atau amalan, ya, yang dapat dipahami secara informatif dengan menangkap pesan dari sebuah data. Kemudian dalam fungsi yang kedua yaitu fungsi performatif, ya, teks serta praktek atau amalan ini ditafsirkan atau dijabarkan tidak dalam bentuk pernyataan atau pesan, tetapi sebagai sumber praktek dan juga tindakan atau sumber amalan. Nah, pada data berupa teks, pernyataan teks tidak sebatas ditangkap sebagai media pesan, ya, tetapi juga sebagai perintah, petunjuk, atau juga kewajiban, ya, menjadi kewajiban, ya, untuk melakukan sesuatu. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari materi teks dan praktek dalam fungsi kitab suci. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.